Seorang calon peraja IPDN asal Ternate meninggal dunia saat menjalani pendidikan dasar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Sumedang. Pihak IPDN menjelaskan korban diduga mengalami lemas hingga henti detak jantung usai mengikuti apel malam. Kabar duka datang dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Calon peraja angkatan 36 asal kota Ternate, Maluku Utara bernama Maulana Izzat Nurhadi, 20 tahun, meninggal dunia setelah mengikuti apel malam pendidikan dasar pada Rabu 8 Oktober lalu. Calon peraja ini dilaporkan sempat mengeluh lemas usai mengikuti apel malam yang dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pihak IPDN menyebut setelah diperiksa di klinik kesehatan kampus, Maulana langsung dirujuk ke Rumah Sakit Universitas Pajajaran, namun nyawanya tak tertolong. Dari hasil pemeriksaan medis, Maulana mengalami henti detak jantung. Pihak IPDN memastikan tidak ditemukan tanda kekerasan dan korban juga tidak memiliki riwayat penyakit. Setelah menjalani pemulasaran di Bandung, jenazah dipulangkan ke rumah duka di Maluku Utara. Pihak keluarga dikabarkan telah menerima dengan ikhlas dan menolak dilakukan otopsi. Pihak IPDN menyampaikan bela sungkawa mendalam atas kepergian almarhum. Hanya lemas dan dari dokter mengatakan henti detak jantung. Ada riwayat sakit jantung nggak? Tidak ada. Karena dia sudah seleksi daerah, konsisten semuanya. Dan ketika almarhum dinyatakan meninggal, kita sudah menghubungi, pada saat sakit kita sudah menghubungi orang tuanya juga sudah ikhlas, tidak masalah. Nggak ada, kita tawarkan apakah mau divisum atau otopsi, mereka menolak. Sementara kegiatan pendidikan dasar calon peraja telah berlangsung sejak 30 September 2025 bekerja sama dengan Polri dengan materi meliputi baris berbaris, lari pagi, sore, dan apel malam. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan kawasan padat penduduk di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Kebakaran akibat korsletting membuat ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Ledakan. Itu mobil atau lagi tuh? Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan kemarin sore. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Jaya 65, lapak, sama pabrik tahu. Material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api hingga merambat ke lapak barang bekas. Api berhasil dipadamkan setelah 15 unit mobil damkar diturunkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran juga akibatkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan mereka harus tinggal di pengungsian. Warga sementara nih belum ada pengungsian ya, tapi udah disiapkan sama Pak Camat di townhouse lokasi di RT 5 RW 01. Kalau kurang dioper ke kecamatan, kalau kurang ya mungkin nanti bikin tenda. Pihak Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan menjelaskan sebanyak 88 kepala keluarga terdampak kebakaran, sementara untuk korban jiwa atau korban luka belum diketahui. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pasca kebakaran yang melanda permukiman padat di kawasan Pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah warga terlihat masih berusaha memungut barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran terjadi kemarin sore dan menghanguskan puluhan bangunan termasuk lapak dan rumah kontrakan. Beberapa warga menyisir puing-puing bangunan untuk menyelamatkan barang yang masih utuh. Namun tidak sedikit yang tidak lagi memiliki apa-apa karena seluruh tempat tinggalnya sudah rata dengan tanah. Seorang pemilik lapak mengaku belum mulai mencari barang-barangnya. Menurutnya, tempat tinggal dan lapak usahanya sudah hancur total. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran menduga peristiwa bermula dari korsleting listrik di salah satu kontrakan petak. Tidak ada korban jiwa, namun sedikitnya 80 kepala keluarga terdampak. Pihak kelurahan telah menyiapkan posko pengungsian dan bantuan makanan untuk warga.
Oke bang. Ya siap bang. Ya, untuk memperbarui informasi terkait musibah kebakaran di kawasan Pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami jurnalis iNews Wenda Nura di lokasi kebakaran. Dan juga ada Naura Syafika di posko pengungsian. Saya ingin ke Wenda terlebih dahulu. Wenda, bagaimana situasi terkini di sana? Halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada langsung di lokasi tempat kejadiannya kebakaran di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan memang sejak pagi hari tadi, masyarakat ataupun warga terdampak ini berusaha untuk menyelamatkan barang-barangnya yang masih bisa diselamatkan. Saya akan mengajak Anda, Syafa dan juga pemirsa, untuk melihat langsung hari ini di lokasi kebakaran di kurang lebih pukul 6 sore api sudah padam dan pukul 18.30. Nah, bisa dilihat Syafa dan juga pemirsa, ini warga masih terus berusaha mengamankan barang-barangnya yang masih bisa diamankan begitu sejak pagi hari tadi. Di sana juga terlihat, jadi, dan Syafa, lokasi yang terbakar ini, kalau tadi kami mendapatkan informasi, ini merupakan lapak yang menampung warga yang berjual gorengan seperti itu. Jadi ada pemiliknya dan memang bangunannya ini semi permanen karena memang tidak terbuat dari seperti inilah. Jadi bangunannya rata karena memang tidak terbuat dari tembok begitu. Jadi karena terbuat dari triplex sehingga ya seperti ini, rata, dan bisa dilihat yang baja-baja ringan dan seng yang sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan mungkin, dan di sini kardus-kardus yang memang sudah terbakar sudah rata, Syafa. Dan Syafa, tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa memang tidak ada korban jiwa, namun seluruh harta bendanya ini kebanyakan tidak dapat diselamatkan ya, seperti alat elektronik atau lainnya. Dan kebakaran ini diduga bermula dari korsleting listrik yang terjadi di lantai 2. Lalu karena pada saat kejadian angin pun cukup kencang dan material bangunan yang sangat mudah terbakar sehingga api menyambar dengan cepat. Dan kemarin kami informasikan seperti inilah. Dan kita coba berinteraksi dengan salah satu warga yang sedang mencari barang-barangnya. Bapak, maaf, permisi Pak, kita dari iNews lagi live, kita boleh wawancara sebentar? Ya, Bapak, maaf, dengan Bapak siapa? Pak Sugianto. Pak Sugianto. Ya. Sebentar Pak, kita biar enak. Oke. Bapak, ini Bapak sejak pagi hari tadi kalau saya melihat sedang berusaha mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan, seperti atau seperti apa Pak? Ya, ini kalau yang barang-barang itu kan sebagian nggak ketemu, dicari, pada udah hangus semua. Jadi ini yang kita bersihin aja, pinggirin dulu supaya nanti kalau mau di ini bisa gitu. Jadi Bapak sejak pagi hari tadi apakah ada barang yang berhasil Bapak selamatkan? Nggak ada. Tidak ada ya Pak, jadi hangus Ya, terbakar. Jadi hangus Bapak di sini semuanya. hanya bersih-bersih gitu? Iya, betul sekali. Oke. Bapak, kalau boleh diceritakan kembali, mungkin Bapak pada saat terjadinya kebakaran ini Bapak tuh lagi apa sih Pak, dan bagaimana Bapak mengetahui kalau tempat tinggal Bapak ini kebakaran? Ketahuan saya kemarin habis Jumat kan kita lagi ngantuk, pulang Jumatan tidur. Jam 3 bangun, ternyata sini udah ada api membara, udah gede gitu. Gitu. Oke. Lalu Bapak pada saat kejadian Bapak langsung mengungsi atau seperti apa Pak? Kalau kita kan warga RT 11 juga, cuman saya sebagai membantu. Itu. Baik, jadi Bapak sebetulnya tidak terdampak seperti atau seperti apa Pak? Ya, kita cuman terdampaknya apa? Baunya itu. Apinya itu, ya. Baik, jadi ini yang Bapak lakukan saat ini masih melakukan bersih-bersih biar semuanya cepat bersih dan bisa dilakukan relokasi gitu Pak? Iya, betul sekali. Bu. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya ya Pak. Iya, Syafa dan juga pemirsa, jadi memang karena lokasi kejadian ini di sebagian RT 11 seperti yang sudah Pak Sugianto tadi disebutkan, jadi warga tidak hanya warga korban terdampak saja, tapi seluruh
warga di sekitar juga ikut membantu proses bersih-bersih agar lokasi ini segera clear, segera bisa ditempati kembali, segera bisa direlokasi. Sementara demikian, Syafa, dan jika ada informasi lainnya kami akan segera informasikan pada Anda. Baik, terima kasih Wenda Nura langsung dari lokasi kebakaran. Selanjutnya kita akan bergeser ke posko pengungsian. Ada Naura Syafika di sana. Selamat siang Naura. Bagaimana kondisi warga yang menjadi korban kebakaran yang saat ini berada di posko pengungsian? Ya, selamat siang Syafa dan pemirsa. Saat ini saya berada di posko pengungsian dari kebakaran di Pengadagan Timur di Jakarta Selatan, dan ini memang salah satu posko pengungsian karena memang tidak ada posko pengungsian lainnya, hanya satu yang ini saja yang berada di dekat kantor Camat Pancoran. Dan jika kita lihat untuk saat ini kondisinya memang di sini total ada 2 tenda dari BPBD, di mana ini adalah salah satu tenda utamanya yang digunakan oleh para pengungsi untuk beristirahat, dan juga pastinya jika kita lihat di sini sudah disediakan adanya kasur atau alas tidur yang diberikan dari Dinsos Peduli. Dan selain itu tidak hanya dari kasur yang diberikan, ini juga ada beberapa barang lainnya dari PMI Jakarta Selatan, di mana tadi baru saja datang beberapa hygiene kit, di mana isinya ada pembalut, kemudian juga ada alat mandi, dan juga pastinya alat-alat kebersihan lainnya. Dan jika kita lihat di sini, ini merupakan dari korban kebakaran yang mengungsi di sini, dan kita akan coba tanya ke salah satu pengungsi yang ada di sini, Syafa dan juga pemirsa, untuk mengetahui update juga kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sini. Ibu, selamat siang. Ya. Ibu maaf mengganggu waktunya. Mungkin boleh diperkenalkan ini dengan Ibu siapa? Maria. Oke. Ibu Maria menjadi pengungsi di sini. Oke. Ibu mungkin boleh diceritakan Ibu mengungsi di sini bersama dengan berapa anggota keluarga? Berapa? Saya 4. Ibu berempat di sini berarti. Ibu, kalau mungkin boleh diceritakan di sini pengungsi butuh barang apa aja sih, Bu? Boleh dikasih tahu nggak? Butuh itu sabun mandi, Kemudian? terus butuh perlengkapan baju lah dalamnya gitu. Betul itu buat tuh dalam semua gitu. Kemudian ada lagi, Bu, kalau misalnya untuk obat-obatan apakah sudah cukup? Ya, perlu juga obat-obatan gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Dan memang jika kita lihat di sini para pengungsi, memang tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu pengungsi lainnya juga di sini membutuhkan sekali untuk pakaian dalam, kemudian juga alat mandi. Dan jika bisa saya gambarkan kepada Syafa dan juga pemirsa, untuk saat ini situasinya di siang hari ini dari tenda ini sangat panas sekali karena memang di sini terik sekali untuk mataharinya. Namun jika kita lihat di sini sayang sekali tidak ada kipas angin yang bisa menyejukkan untuk para pengungsi yang ada di sini. Dan selain itu tidak hanya dari kipas angin saja, tadi dari salah satu pengungsi bilang kalau misalnya untuk malam hari pun untuk lampunya ini agak kurang karena memang jika kita lihat di sini tidak ada lampu yang terpasang, kipas angin juga tidak ada yang terpasang. Jadi diharapkan dari para pengungsi ini dapat untuk segera dari lampu, kemudian juga kipas angin dapat segera dipasang, dapat memberikan kenyamanan untuk para pengungsi yang ada di sini. Selain itu juga dari para pengungsi yang ada di sini masih belum mengetahui akan sampai kapan bertahan di posko pengungsian karena mengingat memang untuk saat ini tempat tinggal mereka yang jaraknya sekitar 300 meter dari posko pengungsian ke lokasi kebakaran ini memang habis dilalap si jago merah dan tidak ada yang tersisa. Bahkan dari salah satu warga ada yang bilang mereka tidak bisa menyelamatkan, bahkan untuk surat-surat berharga pun tidak bisa diselamatkan karena mementingkan nyawa pribadinya masing-masing. Sementara itu, Syafa. Baik, terima kasih Naura Syafika langsung dari posko pengungsian. Sebelumnya tadi ada Wenda Nura dari lokasi kebakaran di Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, beredar viral seorang pria dikejar warga hingga naik ke atap rumah warga di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sempat diduga maling, pria tersebut rupanya baru saja cekcok dengan temannya. Jatuhkan dia. Warga mengejar dan meneriaki maling terhadap seorang pria di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Ini maling naik ke genteng nih, gokil. Aksi kejar-kejaran bahkan hingga melompat dari satu atap ke atap rumah warga lainnya. Beruntung aksi main hakim massa dapat dilerai petugas Polsek Tanjung Priok yang tiba di lokasi. Polisi membantah pria yang dikejar warga hingga ke atap adalah maling. Pria yang bekerja di perusahaan reklame itu awalnya terlibat cekcok dengan temannya karena masalah pekerjaan. Namun situasi memanas hingga pria tersebut dikejar dan diteriaki maling oleh rekannya hingga membuat warga ikut mengejar. Kejadian karena
AS ini ketakutan, akhirnya dia lari ke atap rumah warga, dari satu atap ke atap yang lain, sampai warga masyarakat sekitar Ancol Selatan mengejar dan mendapatkan yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan sempat mengalami tindakan kekerasan dari warga setempat. Sempat dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk dimintai keterangannya, korban akhirnya dibawa ke RSUD Koja karena terluka di kepala dan lengan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 narapidana rumah tahanan kelas 2B Kota Bumi, Lampung Utara nekat melarikan diri saat ditugaskan membersihkan halaman rutan. Namun keduanya tertangkap saat berlari mencari tempat bersembunyi. Petugas rutan kelas 2B Kota Bumi menangkap 2 narapidana yang ketahuan melarikan diri saat ditugaskan untuk membersihkan halaman rutan. Keduanya yang berlari ke tempat berbeda langsung diamankan kembali ke dalam rutan. Namun pihak rutan belum memberikan identitas 2 napi yang nekat kabur tersebut. Menurut warga sekitar rutan kelas 2B Kota Bumi, kedua napi yang kabur awalnya diduga pencuri. Namun saat tertangkap baru diketahui karena satu diantaranya menggunakan baju rutan berwarna orange. Satu napi melarikan diri melalui gang kecil di belakang rutan, sementara satu lagi ke arah Kompleks Pengadilan Negeri Kota Bumi. Pas saya duduk sini, ada rame-rame di belakang situ. Dan saya lihat rame-rame orang bilang maling, begal, katanya. Gak tahu ada yang dekat lagi, ada napi yang lari. Tadi napi itu ketangkep di mana, Pak? Di sini, Pak, daerah sini. Dikejar dari mana? Kejarnya dari sana. Dari kuburan. Ramai yang ngejar? Ramai. Insiden ini menimbulkan pertanyaan soal lemahnya sistem pengawasan di lingkungan rutan kelas 2B Kota Bumi. Pihak rutan belum bersedia memberikan keterangan terkait kejadian ini. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Seorang wanita pekerja panti jompo di Bogor diduga disekap dan dianiaya pemilik panti. Korban mengaku disekap dan dihukum squat jam ratusan kali. Sini, ntar dia mulu sini. Ini nih. Kamu kenapa pincang, Dek? Kenapa pincang? Sini. Ada nona, sini. Sini, ini kakak kamu, sini. Ini kakak kamu. Tenang. Ke sini. Kerabat dan keluarga salah satu pekerja mendatangi sebuah panti jompo atau panti Reda di Bogor, Jawa Barat. Mereka meminta dibebaskannya seorang pekerja wanita bernama Marta, usai diduga disekap selama 2 hari di sebuah ruangan oleh pemilik panti. Diduga dianiaya, mata korban bengkak. Korban juga dijatuhi hukuman squat jam ratusan kali hingga kakinya kesakitan. Korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan melaporkan insiden yang dialaminya ini ke polisi. Menurut korban, penganiayaan yang dialaminya berawal dari dirinya bercanda dengan temannya saat sedang makan. Pihak panti kemudian menghukum korban dengan dalih pembinaan. Polisi kini telah memeriksa 4 orang saksi untuk mendalami kasus ini. Habis itu malamnya kami disuruh squat jam 300 kali. Terus squat jam 300 kali, tangan di kuping, terus squat jam 300 kali. Saya sama teman saya nyari bunda, tapi teman saya sudah pulang. Untuk saat ini Polresta Bogor Kota beserta Polsek Bogor Utara melakukan penyelidikan, sudah mulai running untuk pemeriksaan saksi-saksi. Untuk saat ini sudah mulai 4 saksi yang kita periksa dan nantinya kita akan tindak lanjuti apakah ini bisa masuk ke dalam pidana ataukah pidana lainnya. Demikian. Ada penganiayaan juga, Pak? Ini kita masih dalami karena korban ini setelah kita amankan langsung dibawa ke rumah sakit, jadi belum bisa diambil keterangannya. Sementara itu, usai kasus penyekapan yang dialami rekannya, 5 pekerja panti jompo tersebut minta dipulangkan. Meski tidak mengalami kejadian serupa, mereka mengaku trauma atas kejadian yang menimpa rekan mereka. 5 wanita asal Nusa Tenggara Timur ini lalu dijemput pihak kerabat untuk selanjutnya dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing. Pihak kerabat berharap polisi segera dengan cepat mengatasi kasus ini agar tidak terulang kembali.
Pemilik panti sendiri enggan diminta konfirmasi terkait kasus ini oleh para wartawan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan merelokasi warga di sekitar kawasan industri Cikande, Serang, Banten yang diduga terpapar radioaktif berbahaya. Ada 32 titik di Cikande dinyatakan terkontaminasi dan berpotensi mengganggu kesehatan warga. Petugas memindahkan bahan radioaktif cesium-137 yang ditemukan di depan rumah warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Penemuan ini membuat warga resah. Tanda bahaya radiasi juga terpasang di sejumlah titik di kawasan ini. Tapi banyak di sini? Banyak, ini bukan daerah sini aja, kemana-mana. Gitu. Yang depan rumah itu juga ya? Depan rumah itu yang baru-baru aja yang bunyi itu. Urugan juga, buat rumah juga ya, bangun rumah urugan. Ya. Kalau di sini enggak, saya ngurung ini aja. Nguruk doang. Nguruk di sini aja biar nggak becek gitu. Itu juga yang baru doang, kalau yang di rumah enggak. Tadi alhamdulillah udah diambilin sebagian, udah dialat lagi, nggak tahu saya alatnya apa, udah nggak bunyi. Anak-anak masih pada main di situ tadi? Anak iya, karena kan rumah warga ya kan gitu. Emang nggak tahu ya. Ada 32 titik di kawasan Cikande yang terkontaminasi cesium. Pemerintah berencana merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Selain itu, pemerintah juga memasang sejumlah alat untuk mendeteksi cesium. Ini dilakukan untuk menjamin semua truk-truk yang lewat ini wajib tidak boleh mengandung cesium. Ya, di lapangan nanti kita akan lihat, kita juga sudah lokalisir semua pancaran-pancaran yang ada di lapangan. Ada 10 titik yang sebagaimana disampaikan oleh Satgas kemarin yang telah dilakukan lokalisir dan dengan tanda-tanda itu. Dekontaminasi juga kita lakukan. Ini sudah 2 titik. Jadi pada titik A dan titik F, tapi titik F terus berjalan. Radiasi cesium-137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Pemerintah lalu mengecek lokasi produksi pengemasan udang di Cikande dan menemukan adanya radiasi cesium-137. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, penemuan radiasi cesium di Cikande, Serang, Banten bermula dari penolakan Amerika Serikat terhadap kiriman udang beku dari Indonesia yang mengandung zat berbahaya. Jika terpapar dalam jumlah tertentu, zat ini bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Agustus 2025 lalu, FDA Amerika Serikat menolak kiriman udang beku dari Indonesia. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan udang yang dikemas di sebuah pabrik di Cikande, Serang, Banten itu ternyata mengandung zat radioaktif berbahaya bernama radionuklida cesium-137. Pemerintah Indonesia langsung mengecek lokasi pabrik, hingga akhirnya ditemukan 10 lahan dan 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande terkontaminasi cesium. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kontaminasi cesium-137 hanya terjadi di Cikande dan tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Pemerintah juga terus bergerak cepat menangani kasus ini. Cesium-137 adalah zat radioaktif yang biasa dipakai dalam bidang medis, industri, dan uji coba senjata nuklir. Zat ini mudah bergerak melalui udara, larut dalam air, dan terikat kuat pada tanah dan beton. Adapun radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Ya,
Ya, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi sudah ada rekan kami jurnalis iNews ada Mahesa Apriandi di kawasan Cikande, Serang, Banten. Selamat siang Mahesa, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah daerah yang terpapar radiasi ini sudah berkurang dengan adanya dekontaminasi yang dilakukan oleh pemerintah? Baik rekan Safa dan pemirsa, dapat saya laporkan update terkini sampai hari ini. Pihak gabungan dari petugas anti radiasi masih terus melakukan proses pemindahan bahan-bahan yang diduga mengandung zat radioaktif. Sejumlah petugas selain melakukan pemindahan di sekitar area pabrik yang terkontaminasi oleh zat radioaktif, petugas juga melakukan atau menemukan sejumlah barang-barang zat radioaktif ini terdapat di wilayah dekat pemukiman warga. Kemarin dan hari ini tadi pagi tim kami juga sempat melakukan konfirmasi ke pihak warga bahwa warga merasa resah dengan adanya aktivitas penutupan dan pemindahan zat radioaktif ini, karena itu berdampak terhadap pendapatan warga, karena wilayah yang terdampak radioaktif ini dekat dengan pemukiman pabrik. Warga yang biasa setiap hari melakukan aktivitas berdagang itu kekurangan pendapatan. Demikian, Bapak. Ya, Mahesa, apakah hingga kini sudah ada laporan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat terpapar radioaktif ini? Pasca setelah dilakukan pengecekan dan penutupan area yang terduga wilayah terpapar radiasi, itu sudah dilakukan pemeriksaan sejumlah karyawan pabrik di wilayah industri di wilayah kawasan modern Cikande. Berdasarkan data yang kami peroleh itu ada sekitar 20 pabrik yang terkontaminasi oleh zat radioaktif. Berdasarkan informasi ada sekitar 9 orang yang terpapar zat radioaktif tersebut. Bahkan kami kemarin sempat mewawancarai satu warga yang terpapar radioaktif. Sampai hari ini dia diminta untuk berhenti bekerja. Terus mereka masih melakukan proses perawatan dan rujukan ke rumah sakit di Fatmawati, Jakarta. Demikian, Safa. Ya, Mahesa, apa gejala yang dialami oleh warga yang terpapar dan kemudian betulkah katanya ada beberapa warga yang terdampak tapi tidak mendapat perhatian dari pemerintah, kehilangan pekerjaan, kemudian juga mengalami gangguan ekonomi akibat terpapar radioaktif ini, Mahesa? Baik rekan Safa, kalau berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, memang gejala yang disebabkan oleh zat radioaktif ini tidak berdampak jangka pendek. Sejumlah warga yang diduga sudah terpapar itu tidak memiliki dampak secara fisik. Mereka masih beraktivitas biasa dan tidak merasa dirinya sakit. Terus poin kedua terkait dengan adanya efek dampak adanya kejadian ini, tadi pagi sehingga siang ini kita coba dari tim iNews mencoba mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan kantor Bupati Serang di mana tempat saya berada berdiri. Kami tidak menemukan pejabat yang berkompeten untuk menjawab terkait upaya apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah untuk mengevakuasi masyarakat warga yang berada di sekitar dekat lokasi. Karena berdasarkan data atau hasil liputan kami di lapangan, hingga akhir hari ini tidak ada upaya yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk melakukan evakuasi warga dan menjamin keselamatan warga dan kesehatannya. Demikian rekan Safa. Baik, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan akan melakukan atau akan merelokasi sejumlah warga ke tempat yang lebih aman. Apakah sudah ada perkembangan informasi terkait hal ini? Kapan kira-kira relokasi akan dilakukan? Kemarin di hari Kamis Menteri Lingkungan Hidup mendatangi wilayah kawasan Kecamatan Cikande. Bentuknya hanya sosialisasi, pemberitahuan dan tidak adanya upaya konkret untuk merelokasi warga yang terdampak dekat di wilayah lokasi terpapar zat radioaktif tersebut. Demikian, Safa. Baik, terima kasih Mahesa Apriandi langsung dari Serang, Banten, dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, puluhan warga didominasi emak-emak di Kota Medan, Sumatera Utara memblokir jalan menuju kawasan Pelabuhan Belawan. Masyarakat memprotes Pemda Sumatera Utara dan Pemkot Medan yang tak kunjung memperbaiki tanggul sungai yang terkikis kian parah hingga dikhawatirkan dapat jebol kapan saja. Dengan membawa kertas karton bertuliskan protes keresahannya, puluhan mak-mak bersama masyarakat di Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, memblokir jalan menuju Pelabuhan Belawan. Aksi ini membuat truk dan pengguna jalan lainnya tak dapat melintas. Masyarakat mengaku resah dan khawatir. Pasalnya tanggul Sungai Deli yang tepat berada di belakang rumah mereka kian terkikis dan hanya meninggalkan 30 hingga 50 cm. Aksi spontanitas masyarakat ini merupakan bentuk protes. Khawatiran warga akan ancaman bencana alam, terlebih lagi tanggul yang rusak tersebut sudah 5 tahun tak diperbaiki hingga semakin parah. Kepanikan masyarakat semakin terlihat setelah pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II yang datang ke lokasi tidak dapat berbuat banyak lantaran tidak adanya alokasi dana untuk perbaiki tanggul. Jika ini bakal terjadi jebol atau rusaknya tanggul tadi ini berdampak meluas, bisa jadi satu kelurahan ini juga tenggelam. Nah, harapan kami janganlah pula sampai jatuh korban, baru ada tindakan. Rencananya warga akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga tanggul Sungai Deli tersebut diperbaiki oleh pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ratusan warga Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meluapkan emosi saat pertemuan reses anggota DPR RI. Mereka mengaku terdampak penertiban kawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Warga membentangkan spanduk permohonan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Menurut warga, sekitar 2.600 orang terdampak dalam operasi penataan wilayah. Padahal sektor pariwisata lokal sebelumnya telah menjadi sumber penghasilan mereka. Usai menyampaikan aspirasi, anggota DPR RI Komisi 6 Mulyadi berjanji akan memperjuangkan nasib warga di tingkat pemerintah pusat. Warga Puncak Cisarua masih menunggu tindak lanjut pemerintah, sementara janji DPR diharapkan membantu memulihkan kondisi ekonomi mereka. Mohon dukungannya kepada Bapak Presiden dan kepada Bapak Wakil Presiden juga ya, karena dampakan di kampung saya itu karena perusahaannya di stop, ya mohon maaf, jadi karena warga saya takutnya kelaparan nanti dari mana makannya, sekolahnya, terus dia punya utang ke bank, punya motor, ngambil motor namanya kreditan. Kasihan Pak kalau misalnya di stop. Bahwa ini sangat penting dan urgent. Jangan sampai, mohon maaf ya, kebijakan yang serampangan bahkan terindikasi tanpa kajian itu dipertahankan. Kami berharap Pak Presiden mengevaluasi ini sehingga masyarakat bisa terselamatkan, mereka bisa berputar kembali roda ekonominya, pekerjaannya kembali dibuka dan seterusnya, dan iklim investasi dan destinasi wisata sebagai wilayah unggulan di Kabupaten Bogor bisa semakin kondusif. Saya kira itu. Bulan madu sepasang suami istri di Sumatera Barat berujung maut. Diduga pengantin baru ini mengalami keracunan gas pemanas air di kamar mandi. Cindy Destananda, 28 tahun, ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penginapan di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi saat korban bulan madu bersama suaminya, Gilang Kurniawan, 28 tahun. Sementara itu, tubuh sang suami Gilang Kurniawan ditemukan dalam kondisi kritis di kamar mandi penginapan tersebut. Gilang sempat dirawat di RSUD Arosuka. Jenazah Cindy langsung dibawa ke rumah duka di daerah Kotolalang, Kecamatan Lubuk Kilangan untuk dimakamkan. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini.
Untuk sementara diduga korban tewas karena keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat tergelincir di Bandara Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Tanggal 11 bulan 10 2025. Dalam video amatir ini, pesawat milik maskapai penerbangan Smart Air keluar dari landasan dan berhenti di tepi area bandara. Petugas dan aparat keamanan sudah berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Diduga pesawat mengalami kerusakan di bagian mesin. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Belum ada laporan mengenai korban jiwa atau korban luka akibat peristiwa ini. Tanggal 11. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Jayapura. Selamat siang, Pak Anton. Selamat siang. Ya, Pak Anton, apakah ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa pesawat Smart Air yang tergelincir ini, Pak? Baik, kami sampaikan bahwasannya sampai dengan saat ini tidak ada informasi korban jiwa atas kejadian kecelakaan pesawat dari Smart Air milik perusahaan Smart Cakrawala Aviation yang terjadi kecelakaan di Bandara Tiom. Kami menerima informasi dari Basarnas Command Center pada pukul 10.45 waktu Indonesia Timur bahwasanya telah terjadi kecelakaan pesawat Smart Air dengan registrasi PKSNA dengan jenis pesawat C200. Kami ulangi, dengan tipe pesawat C208 dari Timika menuju Tiom. Sejauh ini data personal on board, yaitu penumpang yang ada di pesawat jumlah 2 orang, 1 orang pilot dan 1 orang teknisi. Dan sampai dengan saat ini kami terima laporan tidak terjadi korban jiwa, dan saat ini pesawat masih proses dalam evakuasi untuk kembali ke landasan. Demikian, Mbak. Iya, Pak Anton, dugaan sementara apa penyebab pesawat ini tergelincir, Pak? Dari laporan yang kami terima, pesawat ini pada saat akan mendarat itu mengalami tailwind, sehingga pada saat pesawat mau mendarat ini pesawat ini bergeser kurang lebih 10 meter dari landasan yang mengakibatkan pesawat mengalami kecelakaan tersebut. Demikian, Mbak. Bagaimana dengan kondisi cuaca saat pesawat tergelincir? Kondisi cuaca sejauh ini kondisi tidak ada masalah atau kondisi cerah. Yang kami terima demikian. Ya, ada 2 orang dalam pesawat, kemudian apa muatan yang dibawa di dalam pesawat tersebut, Pak Anton? Dari informasi yang kami terima, pesawat tersebut membawa bahan bakar minyak atau BBM dari Timika menuju ke Tiom. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi artinya saat ini proses evakuasi terhadap pesawat masih dilakukan ya, Pak ya? Adakah kendala yang dihadapi oleh petugas SAR dalam mengevakuasi pesawat yang tergelincir ini? Untuk proses evakuasi ini dilakukan oleh petugas dari Bandara di Tiom. Kami nanti akan update lagi untuk perkembangan atau proses evakuasinya seperti apa. Dan kami akan laporkan juga ke pimpinan bila mana sudah selesai dalam proses evakuasi tersebut. Baik, lalu bagaimana dengan operasional di bandara? Apakah terganggu akibat insiden pesawat tergelincir ini, Pak Anton? Sampai dengan saat ini kami belum menerima laporan apakah ada penutupan bandara atau belum terhadap bandara Tiom tersebut. Namun sejauh ini kami tidak menerima laporan. Mudah-mudahan kondisi runway tetap bisa berjalan normal seperti biasa.
Baik, terima kasih Pak Anton Sucipto, Kepala Kantor SAR Jayapura, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sidang pra-peradilan mantan Mendikbud Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang memasuki tahap pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam waktu dekat. Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, mempertanyakan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka. Hotman menilai penyidik belum pernah menjelaskan pihak yang diduga diperkaya dalam kasus tersebut, termasuk nilai dan cara terjadinya dugaan perkayaan. Ia menegaskan selama proses penyidikan tidak ada aliran dana yang mengalir kepada Nadiem dan audit BPKP dalam rentang tahun 2020 hingga 2022 juga menyatakan pengadaan laptop Chromebook sesuai prosedur dan harga wajar. Hotman menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem tidak berdasar dan hanya berdasarkan kesimpulan sepihak tanpa pembuktian jelas. Kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, bahkan ditahan, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan. Sementara itu, penyidik Kejaksaan Agung selaku pihak termohon dalam sidang, Roy Riyadi, menegaskan penetapan tersangka terhadap Nadiem sudah sesuai dengan prosedur hukum. Tadi udah kita bacakan poin-poinnya dalam kesimpulan kami. Pertama, bahwasanya penetapan tersangka atas pemohon itu sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Pihak Kejagung pun mengaku sudah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai relevan untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Dari Jakarta, Wenda Nura, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia memastikan atlet Israel tidak akan berpartisipasi pada kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Federasi Senam Internasional mendukung langkah pemerintah Indonesia. Atlet gimnastik Israel dipastikan tidak akan datang ke Indonesia dalam kejuaraan dunia senam artistik yang digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Ketua Federasi Gimnastik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB Persani, Ita Yuliati, mengatakan hal itu dipastikan setelah pemerintah Indonesia menolak visa milik ke-6 atlet tersebut. Diketahui ke-6 atlet yang ditolak ke Indonesia diantaranya Eyal Indik, Artem Dolgopiat, Ron Piatov, Lee Hiras, Roni Samai, dan Yali Sosani. Mereka dipastikan tidak akan hadir, ya, karena secara visa juga sudah di-cancel. Kemudian dan FIG juga sudah menyatakan tadi pagi kepada saya bahwa akan menyatakan ke-1 mendukung keputusan pemerintah Indonesia, dan yang kedua memastikan Israel tidak hadir. Sementara itu, Ketua Komite Olimpiade Indonesia KOI, Raja Sapta Oktohari, menyampaikan Presiden Federasi Senam Internasional Morinari Wanatabe sudah menyatakan secara resmi mendukung keputusan Indonesia. Presiden Watanabe juga sudah menyampaikan langsung kepada saya bahwa sepenuhnya keluarga besar FIG mendukung semua keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sehingga insya Allah atas dukungan dari semua pihak, kita akan sama-sama nanti menjadi saksi sejarah untuk pertama kali kejuaraan dunia World Championship Gymnastik bisa terlaksana dengan baik di Jakarta. Adapun kejuaraan dunia senam artistik ini digelar di Indonesia untuk pertama kalinya di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 di Indonesia Arena GBK Jakarta.
Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung tegas menolak kedatangan atlet senam Israel untuk berlaga di Jakarta 19 Oktober mendatang. Pramono tidak akan mengizinkan kontingen Israel ikut serta dalam ajang olahraga apapun di Jakarta karena akan menyulut kemarahan publik. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dianggap menteri fenomenal dengan popularitas meroket, netizen gadang-gadang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa maju jadi calon wakil Presiden RI. Purbaya mengaku tak begitu pikirkan usulan tersebut. Sejak pertama kali duduk sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Bahkan hal tersebut membuat popularitas Purbaya melesat. Namun saat ditanya soal peluangnya maju menjadi calon wakil Presiden RI, Purbaya mengaku tak begitu memikirkan hal tersebut. Purbaya menilai masa kerjanya yang baru sebulan terlalu singkat sehingga belum sampai menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi secara menyeluruh karena masih di tahap awal. Baru juga sebulan kerja gila. Tapi dapat antusiasme dari warga gini Pak, dari netizen juga. Kalau ekonomi bagus ya itu turun lagi. Ekonomi kan naik turun, jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin juga apa jam. Belum kali ya Pak ya? Belum. Nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuma di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Sebelumnya, 8 Oktober 2025, genap sebulan Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebulan menjabat Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa penuh gebrakan. Menjabat sebagai bendahara negara, Purbaya sempat bergurau. Tugas yang diembannya lebih santai saat memimpin LPS. Sejak pertama kali duduk sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Salah satu gebrakan paling fenomenal adalah mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke 5 bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara. Tak hanya itu, akibat salah satu rencana kebijakannya memotong anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2026, Purbaya sempat digeruduk 18 gubernur se-Indonesia Selasa kemarin. Meski demikian, sejumlah gebrakan lain juga telah dibuat Menteri Keuangan Purbaya, di antaranya. Pertama, tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 untuk memulihkan industri tembakau yang mengalami tekanan bisnis 3 tahun terakhir. Kedua, bagi-bagi diskon pajak seperti insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji 10 juta rupiah.
Ketiga, perpanjang keringanan pajak 0,5% bagi UMKM hingga 2026. Keempat, perangi produk tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia dari Cina yang telah menguasai 99% pasar busana seperti busana muslim. Kelima, kejar 200 penunggak pajak besar dengan total tagihan yang sudah ingkrah 50 hingga 60 triliun rupiah. Keenam, membuat kawasan khusus industri hasil tembakau untuk produsen rokok ilegal supaya mudah melegalkan usahanya. Sebulan menjadi Menteri Keuangan, Purbaya mengaku tidak bisa lagi bersantai karena jadwal kerja sebagai bendahara negara sangatlah padat. Ia pun sempat bergurau, tugasnya lebih santai saat memimpin lembaga penjamin simpanan pada 2020 hingga 7 September 2025. Menjamin itu nggak kerasa, soalnya tuh jalan terus nggak berhenti-berhenti, capek juga ya. Kalau dibandingkan di LPS, enakan di LPS lebih santai. 8 Oktober 2025, genap sebulan, Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons video viral Roy Suryo dan Dr. Tifa berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gibran menegaskan makam keluarganya boleh dikunjungi siapapun yang ingin memberikan doa. Roy dan kawan-kawan bersama Dr. Tifa sengaja ziarah kubur dan mendoakan sang kakek serta nenek dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini, Gibran menyampaikan, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada. Pemirsa, warga berburu operasi pangan murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Paket pangan murah disediakan pemerintah daerah sebagai upaya membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Ratusan warga berdatangan sesuai kupon antrian waktu ke alun-alun Tiga Raksa untuk mengikuti tebus pangan murah. Paket pangan murah yang berisikan beras 5 kg, minyak goreng kemasan, tepung dan gula putih bisa dibeli dengan harga yang sangat murah. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan 2.000 paket dalam rangkaian HUT Kabupaten Tangerang. Kegiatan sosial ini menjadi agenda utama sehingga pangan murah bisa membantu masyarakat secara langsung. Kabupaten ini yang tahun 2025 ini kegiatan yang bersifat sosial yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Kegiatannya antara lain adalah donor darah, sunatan massal tadi di rumah sakit Tiga Raksa, pengajian, terus juga sembako, ya kan, ketahanan pangan dan kegiatan-kegiatan lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Sayur terigu. Berapa duit itu? 30.000. Kalau dibeli di warung atau di toko berapaan biasanya? Gula 16.5. Minyak sayur 18. Terigu 13. Lebih mahal ya? Iya. Kalau di mari murah? Alhamdulillah, lebih murah. Pemerintah berharap program pangan murah akan menjadi agenda rutin sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat teratasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyelidiki adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang pada kasus tewasnya terapis Delta Spa di Pejaten. Dugaan ini muncul karena korban yang masih berusia 14 tahun. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Usia korban yang masih di bawah umur menimbulkan dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang yang kini terus didalami oleh polisi. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang.
dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya mungkin atau dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar. Itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Dan pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan. Yang menentukan kan ahli. Ahli, untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Menanggapi kasus terapis Delta Spa berusia 14 tahun yang ditemukan tewas, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan turun tangan dan jika terbukti terjadi praktek eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Jadi undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu. Dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tetapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun. Ya, pemirsa, pernikahan kakek berusia 74 tahun dengan gadis muda berusia 24 tahun di Pacitan, Jawa Timur viral di media sosial. Tak hanya karena perbedaan usia, mahar fantastis 3 miliar rupiah yang disebutkan ternyata palsu. Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Inilah rekaman video akad nikah Sutarman, kakek berumur 74 tahun, dan Sheila Arika yang berusia 24 tahun. Akad nikah yang berlangsung di rumah mempelai wanita di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar Pacitan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Saat akad nikah, sang kakek menyerahkan selembar cek senilai 3 miliar rupiah. Usai akad nikah digelar pesta, semua tamu undangan yang datang mendapatkan uang saku Rp100.000 per orang. Tarman, pengantin pria, warga Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikabarkan adalah pengusaha cengkeh kaya raya. Video akad nikah dengan mahar fantastis dan pesta bagi-bagi uang Rp100.000 ini viral di media sosial. Namun belakangan muncul kabar cek kosong dan pengantin pria kabur. Keluarga Sheila membantah bahwa pengantin kabur. Kedua pengantin tengah berbulan madu di Wonogiri, Jawa Tengah. Isu-isu yang beredar itu yang selama ini di TikTok kurang benar ya Pak ya? Kurang benar, itu kurang benar. Nggak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya Pak. Saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak pisah sama istri gitu Pak. Iya. Pak Tarman usahanya apa Pak? Bisnisnya Pak? Saya swasta Pak. Apa bidang apa terutama? Ya saya mengikuti proyek saya sendiri Pak. Lah gitu loh Pak. Lah. Dikit lagi Pak. Mundur lagi. Sudah ada pencairan Bu dari. Ya kalau masalah itu saya nggak tahu. Masalahnya ini kan sedang pergi. Oh, kemungkinan juga mencairkan Bu ya. Itu yang nggak tahu juga gitu. Gimana Bu? Kalau sampai detik ini belum ada yang diterima. Gitu intinya. Karena viral di media sosial, polisi pun turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Kita koordinasi dengan pihak keluarga, kepergiannya kedua mempelai itu berdua
berdua, jadi mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua seizin dapat restu dari kedua orang tua. Dan ini tadi barusan dikomunikasikan lewat video call juga aman-aman lancar. Keluarga berharap agar cek tersebut benar dan bisa dicairkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Pencuri di sebuah rumah kos putri di Pekanbaru Riau melakukan aksi tidak senonoh. Pelaku mengintip korban yang sedang mandi sebelum menggasak handphone hingga tabung gas. Aksi seorang pencuri yang terekam kamera CCTV di sebuah rumah kos putri di Jalan Taman Karya, Kota Pekanbaru sempat viral di media sosial. Sebelum mencuri, pelaku terlihat mengintip wanita yang sedang mandi sambil melakukan masturbasi di depan kamar kos. Pelaku ditangkap polisi di tempat parkiran minimarket di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Pelaku sudah 2 kali melakukan aksi pencurian di Jalan Perwira dan di Jalan Taman Karya, Pekanbaru. Barang yang dicuri 1 buah tabung gas, dompet, dan 1 unit handphone. Pencurian, ya, pelaku ini pada saat dia melakukan pencurian dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Selain itu juga dia bukan hanya satu, ya, ada TKP lain yaitu di Jalan Perwira, 1 di kos wanita. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Sementara itu pemirsa, terdesak kebutuhan biaya operasi ibunya. Seorang pria nekat mencuri uang berangkas di restoran cepat saji di stasiun kereta cepat Wus Halim, Jakarta Timur. Pelaku mantan supervisor dengan leluasa masuk dan membobol berangkas di saat restoran tutup. Pelaku mencuri di berangkas restoran cepat saji di stasiun Wus Halim, Jakarta Timur karena terdesak biaya operasi ibunya 4,3 juta rupiah yang harus diamputasi akibat menderita penyakit gula. Pelaku tak memiliki uang untuk biaya operasi setelah dipecat dari restoran. Berbekal kunci cadangan dan nomor kombinasi berangkas masa menjabat sebagai supervisor di restoran, pelaku dengan leluasa masuk dan membuka berangkas berisi uang hasil penjualan restoran. Pelaku ditangkap polisi tanpa perlawanan. Pelaku berhasil membuka pintu restoran dengan menggunakan kunci cadangan yang masih dipegang saat ia masih bekerja. Ia juga mengaku berhasil membuka berangkas dengan mudah karena kode berangkas yang masih sama dengan badannya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca berakhirnya proses evakuasi ambruknya Ponpes Al-Khozini, tersisa 14 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. Kondisi jasad yang sudah rusak menyulitkan petugas mengidentifikasi jasad. Saat ini tersisa 14 kantung jenazah korban ambruknya Musola Ponpes Al-Khozini, Buturan Sidoarjo yang belum teridentifikasi. Kondisi jenazah yang sudah rusak memasuki fase yang lebih rumit untuk tim DVI, di mana metode identifikasi bergeser dari gigitan medis ke analisa DNA yang menyebabkan hasil identifikasi tidak bisa keluar secepat sebelumnya. Hingga saat ini dari 67 kantung jenazah, 50 korban berhasil diidentifikasi. Sementara yang dilaporkan hilang sebenarnya 63 orang. Sehingga tim DVI masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada identitas baru dari body part yang ditemukan. Karena memang yang berhasil diidentifikasi itu kan awal-awalnya yang bagus-bagus gitu sampelnya gitu. Nah sekarang yang tersisa ini adalah sampel yang sudah kurang bagus. Kurang bagus itu dalam arti mungkin pengambilannya waktu itu memang jenazahnya sudah dalam posisi tidak banyak mengandung DNA begitu. Nah untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih panjang kalau sampelnya tidak bagus. Nah sementara terkait proses hukum masih terus berjalan.
Polda Jatim memastikan bahwa kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polda Jatim memanggil sejumlah saksi baru serta membidik tersangka. Saksi-saksi dipanggil akan memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti untuk membuktikan adanya unsur kelalaian atau pidana dalam proses pembangunan atau pengelolaan bangunan pondok pesantren Al-Hozini. Jadi mulai minggu ini kami membuat pemanggilan terhadap beberapa saksi yang tentu relevan. Ya, makanya sebelumnya kemarin sudah saya sampaikan tidak serta-merta 17 saksi yang kami panggil atau kami mintai keterangan di proses penyelidikan itu bisa juga kami mintai keterangan pada proses penyidikan. Kepolisian meminta pengertian dari berbagai pihak untuk bersabar karena proses hukum tetap berjalan bersama dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Dari Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk Syahlendra Haikal alias Haikal, salah satu santri korban ponpes ambruk di Sidoarjo yang kakinya diamputasi. Nanti dikabari ya. Haikal yang sempat viral karena mampu bertahan hidup 3 hari di bawah reruntuhan bangunan ini, kini kondisinya membaik. Mensos juga akan berikan kaki palsu serta menjamin pendidikan dan kehidupan Haikal hingga tuntas. Pemerintah juga akan melakukan pendampingan kepada orang tua dalam merawat korban ponpes ambruk di Sidoarjo yang mengalami disabilitas. Menyiapkan, Bupati juga menyiapkan, ya, ada kursi roda dan juga alat-alat bantu lain yang dibutuhkan. Itu sepenuhnya dibantu itu. Insya Allah sepenuhnya dibantu. Nanti kalau setelah lukanya sembuh, artinya udah bisa dinyatakan untuk pulang, nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau apa truk. Sementara itu pemirsa, pemerhati anak Seto Mulyadi hadir di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim memberikan semangat kepada keluarga korban yang menanti proses identifikasi. Kak Seto datang untuk memberikan dukungan. Berikan dukungan moral kepada keluarga korban robohnya bangunan pondok pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang menanti hasil proses identifikasi di tenda keluarga. Kak Seto juga mengapresiasi kinerja seluruh petugas penyelamat dan tim yang mendampingi keluarga korban pasca insiden tersebut. Kak Seto juga berencana menghadap Menteri Agama untuk membahas masalah perizinan IMB dan keamanan pondok pesantren. Baginya, perlindungan anak adalah kunci untuk perubahan sistemik demi keamanan pesantren di seluruh Indonesia. Intinya dalam konteks perlindungan anak, marilah kita betul-betul menjaga hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan juga hak berpartisipasi dilibatkan dalam berbagai keputusan menyangkut aktivitas mereka dan masa depan mereka. Tak jauh dari Jakarta, pemirsa, ratusan siswa di Bekasi, Jawa Barat terpaksa belajar di lantai karena sekolah kekurangan bangku dan juga meja belajar. Kondisi kelas juga memprihatinkan karena atap lapuk dan bisa sewaktu-waktu ambruk. Tak ada bangku dan meja belajar. Ratusan siswa SMP Negeri 62 Unit Sekolah Baru atau USB Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi terpaksa belajar di lantai. Di kelas ini, satu bangku yang seharusnya hanya diisi 2 siswa diduduki oleh 3 siswa. Belajar mengajar juga dibagi 2 sesi, pagi dan sore karena keterbatasan ruang kelas. Sekolah yang dulunya merupakan bangunan kelurahan ini juga sangat tidak layak. Atap bangunan lapuk beberapa ambrol. Dinding bangunan juga banyak yang rusak. Meski menjadi penyumbang pajak terbesar di Jawa Barat, Kota Bekasi nyatanya masih memiliki gedung sekolah dengan bangunan memprihatinkan. Ya awal-awalnya nggak nyaman, kayak
nggak enak aja gitu, kayak gerah. Katanya kemarin sempat deprok ya, lesian gitu ya? Iya. Berapa lama? Udah sekitar 4 bulan. 4 bulan. Usai jadi sorotan dan viral, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi langsung mendatangi sekolah yang merupakan bangunan kelas kelurahan. Dari hasil kunjungan diketahui desain gedung tidak tepat untuk sekolah. Bahkan tidak adanya ruang belajar khusus seperti laboratorium dan perpustakaan hingga diusulkan membangun gedung baru. Kalau kapan dibangunnya itu saya sendiri belum tahu. Kemarin saya udah bilang nih, kewenangan nih, kaitannya dengan gedung pemeliharaan gedung sekolah kita. Itu juga yang rusaknya ringan. Yang rusaknya sedang sampai berat itu urusan Perkim-Tan, termasuk unit sekolah barunya. Jadi saya hanya sebatas mengusulkan bahwa ini cepat dibangun sekolah baru. Oke, ntar berarti segera diusulkan nih Pak, habis ini ke... Segera, kita lihat nih, kita foto-foto, di foto-foto semuanya lengkap kita usulkan. Ironisnya, kegiatan belajar dan mengajar para siswa yang berjumlah 320 siswa ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan baru diketahui setelah ramai di media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kejaksaan Agung merespon pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi Silverster Matutina yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Silverster di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silverster Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan masa berdemo menuntut Silverster segera ditangkap. Namun kuasa hukum Silverster mengklaim kasus Silverster sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Silverster yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Silverster Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Silverster telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna pun meminta pihak kuasa hukum membantu menghadirkan Silverster di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terpidana Saudara Silverster yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih berada di wilayah Jakarta. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga Saudara Silverster untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai tuntutan yang tetap. Sebelumnya, Silverster Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018 lalu. Yakni terkait tudingan Silverster yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu. Namun hingga kini, pihak Kejaksaan belum mengeksekusi Silverster. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Tim robotika SMA Lab School Unesa 1 Surabaya berhasil menjuarai kontes robot internasional dalam kategori robot sumo yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Pihak sekolah berharap kemenangan ini akan memicu lebih banyak siswa untuk berinovasi dan berprestasi di masa depan. Keberhasilan membanggakan ini diraih 3 siswa Surabaya, yaitu Airel Dovano Izan Gavara, Elza Cahya Lumintang, dan Irsya Aulia Putra dalam kompetisi robotik tingkat dunia 15th World Robotic for Peace Students Conference and Esport Tournament di Kuala Lumpur, Malaysia yang diikuti oleh puluhan tim dari berbagai negara.
Kemenangan tim Lab School Universitas Negeri Surabaya UNESA ini sebagai bukti nyata kemampuan pelajar Indonesia dalam bersaing di bidang teknologi dan robotika global. Tim dari SMA Lab School UNESA 1 ini menyabet juara 1 dalam kategori robot sumo 1 kg open, bahkan juga berhasil meraih penghargaan sumo 1 kg kategori Best Strategy. Ini kategori 1 kilo. Nah itu jadi hasil cara mainnya itu kita nanti ditandingin sama robot lain. Jadi robotnya itu tarung. Siapa yang keluar arena duluan dia yang menang. Anak-anak kita ini mengikuti lomba robotik itu di Kuala Lumpur, mengikuti 2 kategori, tadi open robotik dan close robotik. Jadi alhamdulillah itu 1 kilo semua ya, itu dalam waktu singkat 3 minggu dia bisa berhasil membawa medali dan itu juara 1. Prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama sekolah, tetapi juga mengibarkan bendera merah putih di Malaysia. Pihak sekolah berharap kemenangan ini akan memicu lebih banyak siswa untuk berinovasi dan berprestasi di masa depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Meski telah menyepakati perjanjian damai, militer Zionis Israel masih melancarkan serangan mematikan di Gaza. Sementara itu, di tepi barat, para pemukim ilegal Israel membakar kendaraan warga Palestina. Meskipun perjanjian damai telah disepakati antara pejuang Hamas dan Zionis Israel, namun tentara penjajah terus menyerang kawasan Gaza, Palestina Jumat siang. Belum ada laporan terkait berapa jumlah korban jiwa dan luka akibat peristiwa ini. Sementara itu, militer Zionis mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza. Sejumlah tank dan bulldozer milik pasukan penjajah mulai meninggalkan kawasan jalur Gaza. Masyarakat Gaza pun menyambut baik penarikan pasukan pendudukan Israel dan berharap mereka tidak kembali lagi. Warga dengan gembira berkeliling mengibarkan bendera Palestina. Warga Palestina mulai beramai-ramai pulang ke Gaza Utara pasca kesepakatan gencatan senjata. Sebelumnya, warga mengungsi ke Gaza Selatan mencari tempat berlindung dari serangan pasukan pendudukan Israel. غزة الكرامة والبطولة والفداء أيها الرجال الأحرار أيها الشهداء الأحياء لقد وقف العالم مذهولا أمام ما بذلتموه وقدمتموه من عطاء وتضحية وثبات ونحن نعيش الذكرى الثانية لمعركة 7 من أكتوبر المجيدة نقف أمام عهدة الشهداء الأبرار من القادة مفجري الطوفان. Sementara itu di tepi barat Palestina, pasukan penjajah meluluh lantakan sebuah rumah warga Palestina di kawasan Katna, Yerusalem. Di desa Deita Nablus tepi barat, para pemukim ilegal Israel membakar sejumlah mobil milik warga Palestina. Hari yang dinanti masyarakat Palestina, terutama Gaza, akhirnya tiba. Palestina merayakan kesepakatan damai Israel-Hamas, yaitu gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus untuk jumpa kita di siang hari ini pemirsa. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.s.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Ya pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual, juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Pram Senjaya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Pengungsi Palestina sorak-sorai merayakan pengumuman tahapan pertama rencana perdamaian Israel-Hamas. Israel-Hamas menyepakat gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Pengungsi dari berbagai usia meneriakan dan melambaikan bendera turun ke jalan merayakan kabar bahagia ini. لن ننسى موقف المقاومة الإسلامية في لبنان أبدا ما حيينا ولا موقف الجمهورية الإسلامية ولا موقف إخواننا العمالقة في اليمن ولا موقف المقاومة العراقية. إنه يوم مجيد لنقول الجميع شكرا لكم نحن نحو فلسطين أقرب. شكرا لكم لقد ساعدتونا للانتهاء من. Selain pengungsi Palestina, relawan dan tim medis di pertahanan sipil kota Gaza pun bersujud dan bersyukur adanya kabar bahagia ini. سنتين الحمد لله سنتين في شمال غزة صابر مرابط تركت أهلي وزوجتي وأولادي والحمد لله ما زلت في شمال غزة الحمد لله على الفتح. Tak hanya di Gaza, ratusan warga Israel pro-Palestina juga merayakan kesepakatan gencatan senjata ini di lapangan Hostages di Tel Aviv. Semua pihak berharap semua pihak menghargai kesepakatan ini dan melaksanakan persyaratan perjanjian dan tidak menghindari ataupun menunda pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati.